Nah, kita ada di dalam khotbah berseri kita, The Gospel After Genesis. Ini adalah minggu yang ke-9. The final union, pesta yang sudah direncanakan sejak awal. Kita akan membahas kitab Wahyu. Nah, mungkin saudara bertanya, kenapa pastor kok lompatnya jauh sekali? Kan di awal tahun kita belajar reading the times through the lens of Genesis. Kita ingin membaca zaman dari lensa kitab Kejadian. Dan kemudian setelah kita membahas itu beberapa minggu, kita masuk ke dalam The Gospel After Genesis. Kabar baik setelah kitab Kejadian. Dan kita membahas Kejadian, kemudian kita lompat ke Roma. Karena Roma membahas, Rasul Paulus membahas Injil dengan begitu jelas. Dan minggu lalu kita belajar dengan hidup oleh iman itu seperti apa. Nah, hari ini kita masuk ke dalam kitab Wahyu karena saya ingin menggambarkan kepada saudara, di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah semua kegelisahanmu tentang apa yang terjadi di zaman ini, dengan masalah di dunia, BBM naik, dolar tambah naik, ya, harga-harga naik, inflasi, ini kita hidup mau dibawa kemana? I want you to have a hopeful, tadi lagunya kita kecap kebebasan penuh dengan pengharapan. Pengharapan kemana? Nah, itulah sebabnya saya ingin mengajak kita membaca kitab Wahyu, karena nanti di sini kita akan melihat bagaimana kesudahan segala sesuatu itu, bahwa akan ada sebuah pesta, akan ada sebuah perjamuan nikah, akan ada sebuah ending yang sangat happy ending. Bukan hanya happy ending, tetapi penuh dengan sukacita yang luar biasa. Nah, kita akan membaca bersama-sama Wahyu 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan yang ganjil, saudara baca yang genap, kita akan membacanya bergantian ya saudara. Wahyu 19 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ayat 2, sebab benar dan adil, karena ia telah menghakimi pelacur besar yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ia telah membalaskan darah hamba-hambanya atasnya. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Ayat 4, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu. Lalu menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu dan berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia baik kecil maupun besar. Ayat 6, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti bunyi guruh yang dahsyat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya berkilau-kilau dan yang putih bersih. Baca yang dalam kurung, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan-perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ayat 10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Ya, ini saudara bisa melihat adalah gambaran penglihatan Yohanes melalui malaikat. Dan kalau saudara lihat, ini adalah simbol. Jadi kalau saudara baca kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik. Jadi penglihatan. Dan ini beyond, jadi sebelum zamannya. Makanya dia mungkin melihat itu tidak bisa mendeskripsikannya, maka dia menulis dengan berupa simbol-simbol. Nah, kenapa kita membaca ini? Karena begini, minggu lalu kita belajar tentang iman Abraham. Masih bisa percaya di saat semua tidak masuk akal. Kita belajar saat doamu belum dijawab, saat pergumulanmu berat, masa depanmu tidak jelas, saat realitas seakan-akan gak masuk akal. Kita belajar bahwa ketidakpastian itu tidak membentuk sandaran kita, tetapi mengekspos di mana hati kita bersandar. Itulah sebabnya kita diajak untuk bersandar kepada Tuhan yang sudah berkorban bagi kita.
Nah makanya kita melihat bagaimana iman Abraham yang sangat-sangat bersandar sama janji Tuhan di Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya. Dia percaya bukan segala sesuatu karena situasinya masuk akal, tidak. Tetapi karena Allah sudah berjanji. Faith beyond logic, iman yang melampaui logika, iman yang beriman bukan pada imannya, tapi pada objek imannya. Siapa itu? Yesus. Nah, tetapi ada mentoknya. Karena saya sering ditanyain orang begini, pastor ini kapan ya kita ini terus bergumul? Pernah saudara berpikir seperti itu? Kapan ya saya ini mentas dari semua masalahku? Mentas kayak seakan-akan dia basah sekarang gitu saudara. Jadi pertanyaannya begini, saat kita terus beriman, saat kita terus bertahan, ujungnya ini di mana? Betul saudara? Pernah gak nanya? Well, I'm gonna tell you ujungnya sampai kamu dipanggil Tuhan. Kita gak akan pernah bisa bebas. Makanya tadi lagunya saya senang sekali karena kita kecap. Kebebasan yang kita alami sekarang itu hanya kecap. Baru kecap-kecap. Karena nanti akan ada fullnya. Akan ada pemenuhannya secara menyeluruh. Jadi kalau kita disuruh percaya, ujungnya kemana? Kalau kita nggak tahu ujungnya, bagaimana kita bisa terus punya pengharapan? Disinilah keindahan Alkitab. Keindahan Alkitab nggak cuma hanya nyuruh saudara bertahan, tabah. Tapi keindahan Alkitab adalah dia menunjukkan akhir dari semuanya. Jadi kalau kita lihat kejadian dimulai di Taman Eden, di kitab Wahyu, nanti akan ada sebuah pesta besar. Perjamuan kawin anak domba. Sebuah pernikahan, sebuah union, final union. Makanya khotbah ini dijudulkan final union. Ini bukan metafora, tapi destinasi akhir dari seluruh sejarah manusia. Jadi kalau minggu lalu di Roma 4, kita belajar bahwa kita bisa percaya masa depan kita aman karena janji Tuhan. Hari ini kita melihat Wahyu 19, seperti apa masa depan itu. Bagaimana janji itu digenapi. Nah melalui ayat-ayat bacaan kita, ada 3 figur yang muncul di kitab Wahyu ini yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah figur pelacur. Aneh ya, karena tiba-tiba muncul kata-kata pelacur di Wahyu 19 ini. Kemudian yang kedua, tiba-tiba muncul juga lagi nama anak domba ini. Anak domba itu disebut lagi. Dan kemudian yang ketiga, ada pengantin, mempelai. Jadi pelacur adalah masalahnya, anak domba adalah solusinya, dan mempelai atau pengantin ini adalah hasilnya. Dan kita akan melihat bersama-sama, dan kita akan mulai dengan figur yang pertama yaitu pelacur yang menunjukkan masalahnya. Nah ini sesuatu yang sangat mengganggu karena Alkitab mengatakan yang vulgar. Kita baca sama-sama ayat yang kedua, 1, 2, 3. Ia telah menghakimi pelacur besar yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Wow, ini vulgar sekali. Nah untuk mengerti ini kita perlu melihat ke pasal sebelumnya. Kalau saudara baca di Wahyu 18, saya nggak akan buka. Tetapi Babylon yang disebut pelacur itu adalah Babel. Jadi Babel itu digambarkan dihancurkan. Jadi Babylon hancur, surga bersorak. Jadi Babylon ini bukan kota literal saja, tetapi ini adalah simbol dari sistem dunia tanpa Tuhan. Yang kelihatannya kuat, modern, maju, tetapi sebenarnya menjauhkan hati manusia dari Tuhan. Dan Alkitab menyebut Babylon ini pelacur. Kenapa? Karena dunia itu terus menarik hati manusia untuk mencintai sesuatu yang lain. Bukan Tuhan, yang bukan Tuhan. Nah itulah sebabnya ini menarik sekali. Kenapa figur ini muncul dengan deskripsi yang begitu vulgar? Karena begini saudara, Alkitab tidak menggambarkan dosa sebagai kejahatan saja. Tetapi Alkitab menggambarkan dosa sebagai perselingkuhan. Alkitab menggambarkan dosa seperti pelacuran. Seorang istri yang tidak setia dan melacurkan dirinya dan berselingkuh dengan allah-allah lain. Kenapa kok begitu luar biasa deskripsinya? Karena Tuhan gak ingin
Kita hanya nurut sama dia karena aturan. Tuhan gak ingin kita itu hanya mengikuti hukum saja. Tapi Tuhan ingin kita mencintai dia. Hati kita terpaut padanya. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan di sepanjang Alkitab, Tuhan menunjukkan gambaran relasi antara Tuhan dan kita. Itu seperti suami dan istri. Kalau saudara baca Yesaya 54 ayat 5. Aku bukan hanya raja dan Tuhan bagimu. Aku ingin menjadi seperti suami bagimu. Kalau saudara masih melihat Nabi Hosea dengan Gomer. Gomer adalah seorang pelacur. Tuhan kasih sabda kepada Hosea. Kawini Gomer, seorang pelacur. Itu adalah gambaran aku yang mencari istriku yang melacurkan diri kepada Allah-Allah berhala-berhala palsu. Allah yang menikahi seorang pelacur yang tidak setia untuk menjadi istrinya. Makanya Efesus 5, Rasul Paulus menggambarkan bagaimana Tuhan dan umatnya, yaitu Kristus dan gerejanya adalah pasangan suami dan istri. Kenapa ini penting? Karena suami dan istri menunjukkan relasi yang penuh kasih. Bukan transaksi, tapi penuh dengan kasih. Penuh dengan intimasi. Permanen, ada sebuah covenant, ada sebuah sumpah. Tuhan bersumpah untuk setia sama istri yang sering melacurkan dirinya dan berselingkuh. Nah, dari sini kita bisa memahami sesuatu yang sangat dalam. Bahwa dosa bukan sekedar melanggar aturan atau melanggar hukum. Namun dosa, ini kuncinya. Kita mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan. Itu dosa. Jadi bukan hanya kejahatannya saja. Saya kasih ilustrasi, bayangkan seorang istri yang menemukan bahwa suaminya ternyata berselingkuh. Ternyata berbagi hidupnya dengan wanita lain. Dan memberikan hatinya kepada wanita lain. Ketika dikonfront oleh istrinya, sang suami berkata begini. Loh, aku ini tetap suamimu. Aku tetap kasih kamu uang. Aku tetap pulang setiap malam ke rumah. Masalahnya apa? Saudara, cerita seperti ini sudah gak asing ya saudara. Ada di kota-kota besar. Selama dia masih pulang rumah ya sudahlah. Selama transferan lancar. Dia mau nakal main-main di luar. Terus dia masih pulang rumah. Selama bersih ya sudahlah. Betul saudara? Tapi ini yang digambarkan. Dan istrinya bilang, gak sama. Kenapa? Aku gak punya cintamu. Aku gak punya hatimu. Saudara, ini adalah inti dari dosa. Saudara, kita bisa melakukan hal-hal yang berbau aktivitas rohani. Kita bisa ibadah, kita bisa pelayanan, kita bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya rohani. Tetapi kalau hatimu tidak ada di Tuhan, hatimu ada di tempat lain. Kamu pelayanan karena kamu cari kehormatan. Kamu pelayanan karena kamu kejar cewek. Kamu ibadah supaya berkatmu lancar. Sebenarnya kamu sedang berselingkuh. Sebenarnya hati kita tidak pada Tuhan. Tetapi pada apa yang kamu kejar itu. Jadi inilah inti dari seluruh Alkitab. Hatimu ada di mana? Cintamu kepada siapa? Nah mungkin saudara berkata, masa sih aku itu berselingkuh? Bagaimana kita tahu bahwa pasangan hatimu itu Tuhan atau yang lain? Apakah kamu berselingkuh atau tidak? Saya kasih 2 tes. Boleh saudara ya? Jadi hari ini jujur-jujuran, oke? Ya. Katakan pada kanan kirimu. Sebentar lagi kita dioncei. Ayo gitu ya, oke ya. Jujur-jujuran, oke? Ya, sebentar lagi kita mau jujur, oke? Yang pertama, kemana pikiranmu pergi saat kamu gak mikir apa-apa? Waktu kamu nganggur, apa yang kamu pikirkan? Saat gak ada yang maksa kamu untuk mikir, kamu paling suka memikirkan apa? Itu yang paling effortless, itu yang paling natural, itu menunjukkan apa yang kamu cintai. Karena hati dan pikiran kita terarah kepada yang kita cintai. Waktu kamu nganggur, mikir apa kamu? Duit? Ya, kalau aku punya 1 triliun, gitu. Aku apa tuku apa ya? Atau apa? Rumah atau wanita idamanku, pria idamanku bagi yang masih single atau yang sudah nikah pun. Coba bojoku gak kayak gini gitu misalnya.
Roma 8 ayat 5, baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut apa? Daging memikirkan. Lu pikiranmu itu lo menentukannya. Apa yang kamu hargai, apa yang kamu pikirkan, itu menunjukkan apa yang kamu cintai. Karena apa yang kita pikirkan, itu bukan hatimu ngikut ke sana. Enggak, hatimu sudah ke sana, makanya kamu mikir itu. Paham saudara? Where does your thinking when you're doing nothing? Langsung ke sana. Dan saudara tahu, otak saudara langsung buat seperti jalan. Dan semakin saudara sering mikir sana, jalan itu akan semakin kuat di aspal. Dan semakin sering saudara pikirkan itu, jadi beton, jadi jalan tol. Dan saudara bingung, kenapa ya? Kok aku terobsesi sama itu? Dan begitu itu goyah, langsung gak bisa tidur. Begitu itu goyah, langsung saudara anxiety, resah, langsung khawatir, langsung takut. Karena itu menjadi obsesimu. Di mana engkau berpikir. Yang kedua, kemana uangmu paling mudah keluar? Saya nggak ngomong tentang giving ya saudara. Tetapi Yesus yang ngomong, ini bukan saya yang ngomong. Matius 6 ayat 21, where your treasure is. Kemana kamu, harta karunmu itu kemana? Ayo baca Matius 6 ayat 21, 1, 2, 3. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara kita selalu menginvestasikan apa? Pikiran, tenaga, dan dana kepada apa yang kita cintai. Saudara masalah kita adalah kita mencintai hal-hal yang tidak bisa menyelamatkan kita. Saudara semua hal-hal yang Tuhan berikan yaitu berkat, uang, posisi, semua itu baik. Selama itu sarana. Saudara pakai berkat, saudara pakai uang, saudara pakai jabatan untuk memuliakan Tuhan, itu baik. Tapi kalau dibalik, kalau kamu nikahi uangmu, kalau kamu berselingkuh dan mengkaitkan hatimu sama berkat Tuhan itu, maka itu bukan lagi sarana yang memuliakan Tuhan, yang tadi sangat baik. Tetapi sekarang ini adalah Tuhan yang memperbudak kamu. Kalau kita nikahi jabatan, nikahi kekuasaan, posisi, kita kaitkan jati diri kita, itu akan menghancurkan kita, saudara. Where is your obsession? Kemana kamu menginvestasikan pikiran, hati, tenaga, dan danamu? Saudara, ada sebuah film lama yang cukup terkenal yang berjudul Fatal Attraction. Itu tahun 80-an apa tahun 90-an. Saudara. Saya pernah nonton itu. Kalau sudah belum nonton ya tidak perlu ditonton lah saudara ya. Karena ya tidak terlalu penting. Tapi saya jelaskan saja. Ceritanya sederhana. Ceritanya adalah cerita yang sangat sering terjadi. Seorang pria udah nikah. Memiliki kehidupan yang kelihatannya normal. Satu hari dia kesengsem sama seorang cewek. Hubungannya maunya fling, apa itu fling? Hanya main-main saja dengan wanita ini. Awalnya kelihatannya ringan, gak serius, seperti hanya escape. Escape sebentar dari hidupnya. Tapi ternyata wanita ini terobsesi. Benar-benar kayak orang psycho, dia menganggap hubungan ini bukan sekedar hubungan biasa, tapi jadi controlling, bahkan mengancam, bahkan mau menghancurkan hidup si pria ini. Karena pria ini menolak dia akhirnya. Dan pelan-pelan yang awalnya kelihatannya seperti sesuatu yang menyenangkan, yang nikmat, berubah menjadi sesuatu yang sangat menghancurkan, mencekam, dan membinasakan keluarganya. Saudara, inilah fatal attraction. Bagaimana dengan hidup kita? Sesuatu yang saudara pikir, ya ini kan sesuatu yang aku bisa kontrol. Sekali-sekalilah. Saya pernah ditanya sama orang bule, what is your vice? Apa itu vice? Apa kebiasaan burukmu yang kamu suka? Yang kadang-kadang kamu perlu untuk escape. Dia cerita, aku suka ngelakuin ini, ngelakuin itu. Saya sampai gak berani jawab. Kenapa? Karena kalau saya mikirin itu terus, nanti saya bisa tertarik sama dia. Nah itulah fatal attraction. Bagaimana dengan fatal attraction yang ada di dalam hidupmu yang menghancurkanmu? Kalau kamu berselingkuh dengan karir, dan karir kamu jadikan identitas, kamu akan burn out.
Kalau kamu berselingkuh dengan uang dan kamu jadikan keamanan, kamu akan selalu cemas, kamu akan selalu anxious. Ada anxiety. Kalau kamu berselingkuh dengan relasi penerimaan manusia atau relasi-relasi untuk mendapatkan approval dalam hidupmu, untuk jadi makna hidupmu, kamu akan selalu takut kehilangan approval mereka. Jadi yang kita pikir menyelamatkan kita, justru mengikat kita, justru mengontrol kita, dan akhirnya menghancurkan kita. Jadi inilah yang dimaksudkan Alkitab tentang dosa. Setiap kali kita berdosa, itu bukan sekedar melanggar peraturan, tetapi menusuk hati Allah. Karena saudara sedang berselingkuh, saudara sedang melacurkan diri kepada Allah-Allah lain. Jadi masalah kita bukan sekedar gagal, namun kita mencintai yang salah. Ada sebuah buku yang berjudul You Are What You Love yang ditulis oleh James K.A. Smith. Kalau saudara mau baca buku, saya rekomendasikan buku itu. Maybe it could be your next reading. Dikatakan begini, you are what you love. Katakan sama-sama yuk. You are what you love. Artinya begini dia. Identitasmu adalah apa yang kamu cintai. Keinginanmu, hasratmu, dambaan hatimu. Itu adalah inti siapa kamu sebenarnya. Itu yang membuat kamu berselingkuh terus. Dan kalau masalahnya adalah hati, maka solusinya bukan peraturan. Kalau masalahnya adalah cinta, disiplin kalah sama cinta. Saudara mau bilang, aku gak mau cinta uang. Aku gak mau cinta uang. Tapi kalau saudara ngomong uang. Ya tambah cinta uang saudara. Nggak mau lihat uang. Tambah kepingin lihat uang, saudara. Jadi disiplin dan aturan tidak bisa. Tidak bisa kita coba lebih baik. Karena kamu tidak bisa memaksa hatimu untuk berhenti mencintai sesuatu. Itulah sebabnya di tengah cerita ini muncul figur kedua. Karena figur kedua ini yang akan mengubah hatimu dan cintamu. Karena muncullah figur anak domba. Nah saudara, kalau saudara perhatikan figur anak domba ini, karena di Wahyu 19 ayat 7, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hari perkawinan apa saudara? Anak domba telah tiba. Kemudian ayat 9-nya ada perjamuan kawin anak domba. Nah ini kelihatannya aneh. Kenapa dari pelacur kok tiba-tiba ada anak domba? Nah pertama-tama sekali lagi Wahyu adalah kitab sastra apokaliptik. Jadi memang sesuatu yang dilihat itu adalah simbol, jadi kita nggak bisa mengambil secara literal. Tetapi kitab Wahyu menggunakan simbol untuk menyampaikan kebenaran dan realitas rohani yang nyata. Nah, kenapa pertamanya ada pelacur, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah ada pengantin, ada mempelai. Kenapa tiba-tiba ada anak domba yang merupakan hewan di tengah-tengahnya? Why? Karena begini saudara, di perjanjian lama, anak domba berbicara tentang pengorbanan, saudara. Setiap kali ada dosa, sekali lagi, melacurkan diri, berselingkuh, itu adalah definisi dosa. Setiap kali ada dosa, harus ada darah yang ditumpahkan. Nah di sini dikatakan perjamuan kawin. Perjamuan kawin ada suatu pesta. Jadi kenapa kok tiba-tiba muncul anak domba? Karena begini, inilah kebenarannya. Karena satu-satunya cara mengubah seorang pelacur menjadi seorang mempelai adalah melalui darah anak domba. Ada sebuah pesta. Ada sebuah perjamuan kawin. Ada pesta. Dan kalau kita mau mengerti pesta ini, Alkitab sebenarnya sudah memberikan petunjuk sejak awal pelayanan Yesus. Nah saudara, ada yang menarik. Saya cerita sedikit. Waktu saya mempelajari Wahyu 19 ini, ada sesuatu yang menarik yang perlu saya sampaikan kepada saudara dan saya mau share sama saudara. Waktu saya mempelajari Wahyu 19 tentang perjamuan kawin anak domba, pesta dan yang lain-lain, saya cari catatan kakinya. Saudara tahu kalau Alkitab itu selalu cross reference. Jadi kalau cross reference itu ayat ini itu dikutip karena dia sedang mengutip peristiwa ini. Nah, salah satu yang dikutip tentang pesta pernikahan itu adalah Yohanes 2. Kalau saudara lihat Yohanes 2 adalah mujizat Yesus yang pertama sebelum dia melakukan pelayanannya ke tempat-tempat lain. Waktu itu Yesus menghadiri apa saudara? Pesta pernikahan. Ya. Pesta pernikahan di mana? Di Kana. Dan mujizatnya apa? Air menjadi
anggur. Dan saudara tahu anggur itu representasi apa? Darah Yesus. Nah jadi ceritanya begini saudara. Yohanes 2 di perkawinan di Kana. Di pesta itu terjadi krisis kehabisan anggur. Nah di dalam budaya itu kalau kamu kehabisan anggur itu bukan cuma sekedar kekurangan minuman. Artinya sukacitanya kurang. Oh sukacitanya nggak penuh. Dan kemudian pada waktu di tengah-tengah kehabisan anggur itu, rupanya Yesus datang ke pernikahan itu dan pesta itu bersama dengan ibunya. Maka muncullah Yohanes 2 ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, ada sesuatu yang aneh dengan jawaban Yesus. Ibu, mau apa dari aku? Wah, ini kan Yesus jawabannya kok kurang ajar gitu ya. Tapi dia ngomong sesuatu yang sangat serius. Terus dia bilang begini, saatku, my hour has not come. Saatku belum tiba. Nah, perhatikan di sini. My hour, my time, saatku. Time apa? Hour apa? Apa maksudnya saatku? Saatku itu artinya waktu dia melaksanakan karya penebusannya. Seolah-olah Yesus sedang berkata begini, akan ada pesta seperti ini di masa depan. Dan pesta itu akan ada sukacita yang sejati. Tetapi sekarang sukacita itu belum terwujud. Dan kalau aku mau mewujudkan sukacita itu kepada pesta yang sesungguhnya, aku harus menuju kepada kematianku di salib. Dan sekarang belum waktunya. Dan untuk memberikan simbolnya, dia memberikan sebuah mujizat. Kamu kekurangan anggur kan? Kamu kekurangan sukacita. Sukacita itu hanya bisa diperoleh melalui pertumpahan darah. Dan ini simbolnya. Air menjadi anggur. Jadi mujizat di Yohanes 2 yang kita lihat air menjadi anggur itu bukan sekedar mujizat saudara. Itu adalah nubuatan, itu adalah bayangan dari pesta yang akan datang. Karena di Wahyu 19 yang baru kita baca, waktunya sudah tiba. Dan itu sungguh terjadi dan sukacita itu penuh. Dan anak domba Allah sudah melakukan tugasnya. Apa tugas yang membuat anak domba Allah itu melakukan tugasnya sehingga sukacita itu jadi penuh? Disinilah koneksi Injilnya. Yesus di malam perjamuan terakhir, dia minum anggur bersama dengan murid-muridnya. Dan saat makan di perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, Yesus berkata begini di Lukas 22 ayat 20. Yesus berkata, cawan ini yang isinya anggur adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ada cawan yang adalah perjanjian baru oleh darah Yesus. Dan kalau saudara ingat apa yang menjadi doa Yesus di Taman Getsemani. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berkata kepada murid-muridnya setelah malam sebelumnya dia minum cawan perjamuan yang adalah perjanjian baru oleh darahku. Dia bilang, hatiku sedih, mau mati rasanya, tolong doakan aku. Tapi murid-muridnya tidur, Yesus sendirian, dia berpeluh darah. Di Taman Getsemani dia berdoa dan berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang dikehendaki. Cawan apa itu? Yang isinya, simbolnya adalah anggur. Anggur menyimbolkan apa? Darah yang tercurah. Yesus sampai mau mati rasanya. Cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi Yesus meminum cawan itu. Cawan apa itu? Cawan salib. Melalui karya salibnya, saudara dan saya bisa diterima. Karena dia yang ditolak.
Melalui karya salibnya, saat dia minum cawan itu, kita bisa dipeluk erat. Kenapa? Karena dia yang ditinggalkan dan diabaikan. Melalui cawan itu, saudara dan saya bisa masuk ke dalam pesta, di atas segala pesta. Kenapa? Karena Yesus yang diusir keluar. Melalui cawan itu, melalui salib, kita diperlakukan. Kita yang mestinya pelacur, diperlakukan jadi pengantin yang berharga. Kenapa? Karena dia yang diperlakukan seperti pendosa yang hina. Inilah kabar baik Injil bahwa melalui salib, Yesus sang anak domba Allah yang sempurna, rela minum cawan murka Allah. Mencurahkan darahnya, memulai perjanjian yang baru supaya kita dimungkinkan untuk bisa minum cawan sukacita itu. Itu yang dilakukan oleh Yesus. John Stott berkata, "The essence of sin is man substituting himself for God. But the essence of salvation is God substituting himself for man." Inti dosa adalah manusia menggantikan Tuhan dengan dirinya. Tapi inti penebusan adalah Tuhan justru melakukan substitusi dirinya untuk menggantikan manusia. Itulah ekspresi kasih Allah. Itulah Injil. Bukan kita yang cari Tuhan. Tapi Tuhan yang datang untuk merebut cintamu kembali. Cinta yang sudah berselingkuh. Tuhan tunjukkan, aku kejar kamu. Aku mau memenangkan kamu lagi. Makanya firman Tuhan berkata, His kindness will lead us to repentance. Kebaikannya, kasihnya, belas kasihannya, itu yang memimpin kita kepada pertobatan. Yang bisa mengubah hati manusia bukan ancaman, saudara. Yang mengubah hati manusia bukan takut masuk neraka. Tetapi ada kasih Tuhan yang lebih besar dari semua kasih yang dunia tawarkan. Itu inti dari khotbah ini. Makanya kita masuk ke dalam poin yang ketiga, mempelainya. Ini hasilnya. Kalau kita lihat ayat 7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan apa? Pengantinnya telah siap sedia. Nah, saudara perhatikan di sini. Apa yang terjadi? Saudara dan saya menjadi pengantin. Padahal kita seharusnya sebelumnya adalah pelacur. Ada kabar baik yang lebih indah. Bahwa Injil tidak hanya berhenti di salib untuk mengampuni kita. Salib tidak hanya memulihkan status saudara dan membenarkan status legal saudara. Tetapi Injil Kristus, karya salib Kristus, memperdamaikan kita. Supaya kita bisa mencintai Tuhan lagi. Mempersatukan Tuhan dengan ciptaannya di dalam sebuah hubungan kasih. Nah, ini kontras yang besar. Dulu kita adalah pelacur. Mencintai hal-hal yang salah. Hati kita ada fatal attraction. Ya kan? Kita terikat pada hal-hal yang menghancurkan kita. Kita terpisah dari Allah. Separated from God. Sekarang kita menjadi mempelai, pengantin. Kenapa? Sudah dicintai Tuhan. Sudah dipersatukan dengan Kristus. Identitasmu berubah total. There is final union. Ada union with Christ. Itulah sebabnya Injil dan kekristenan bukan modifikasi perilaku. Tapi perubahan hati. Ulangi saya ya. Kekristenan bukan modifikasi perilaku. Katakan, kekristenan bukan modifikasi perilaku. Tapi apa? Perubahan hati. Katakan sama-sama, perubahan hati. Makanya saudara butuh lahir baru. Kenapa? Waktu saudara lahir baru, Tuhan kasih hati yang baru. Cinta yang baru. Hasrat yang baru. Karena masalah dosa akarnya adalah isu hati manusia. Masalah kita bukan kurang disiplin, saudara. Masalah kita sering jatuh pada cinta yang salah. Makanya Injil gak bisa cuma berkata begini, stop mengasihi hal-hal yang salah. Gak bisa, saudara. Kristus bukan hanya mati untuk saudara, tetapi dia menunjukkan cinta yang lebih besar dari semua cinta yang kamu cari-cari itu. Injil menunjukkan
Lihatlah, ada kasih yang jauh lebih besar. Ketika hal itu memenuhi hati kita, cinta yang salah itu mulai kehilangan kuasanya. Disinilah kunci kekristenan. Saudara dan saya nggak bisa mengalahkan cinta yang salah dengan sekedar disiplin. Nggak bisa. Kenapa? Perhatikan saudara. Hati manusia tidak bisa berhenti mencinta. You and I are a creature of love. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak cinta-cinta yang salah? Kita perlu menemukan sesuatu yang lebih indah untuk dicintai. Karena hanya kasih yang lebih besar yang mampu mengalahkan kasih yang salah arah. Makanya saudara perlu mendengar terus karya Kristus. Makanya di mimbar ini setiap minggu yang digambarkan adalah keindahan kasih Kristus. Kenapa? Karena dari Senin sampai Sabtu, kalau saudara nggak pernah baca renungan, nggak pernah baca firman, dari Senin sampai Sabtu, dunia membombardir saudara dan menawarkan cinta-cinta palsu. Hatimu tertarik, itulah sebabnya hatimu perlu dikalibrasi setiap minggu. Makanya kita perlu menemukan sesuatu yang lebih indah untuk dicintai. Coba bayangkan, sederhana. Kalau kamu pernah makan sesuatu yang biasa-biasa saja, lalu suatu hari kamu mencoba versi yang jauh lebih enak. Misalnya kamu suka rendang, dan selama ini kamu makan rendang daging lulur. Tiba-tiba saudara diajak ke restoran bintang 5. Karena saudara hobi rendang, saudara pesan rendang di hotel bintang 5. Yopotumon gitu ya, hotel bintang 5 saudara pesan rendang. Tapi rendangnya pakai Wagyu Kobe beef. Dan waktu saudara makan rendang Wagyu Kobe beef, saudara bilang, wow, rendang opo iki? Enak sekali. Saudara makan dengan lahap habis. Minggu depan, saudara nggak makan di hotel itu. Saudara makan di depot biasa saudara makan. Rendangnya sama, dagingnya beda. Apa yang terjadi? Saudara kok lain ya? Dulu aku kerasa ini enak, sekarang aku sudah merasa seleraku hilang. Saudara sama. Saudara bukan dipaksa untuk berhenti gak suka rendang lagi, bukan. Kamu kehilangan selera terhadap daging yang lama. Kamu terbiasa minum kopi yang biasa-biasa, lalu kamu menikmati kopi yang benar-benar enak. Dengan aroma, rasa, wow, kualitasnya beda. Terus kamu coba lagi yang lama. Kamu tidak pernah dipaksa untuk berhenti minum kopi lama. Kamu kehilangan selera terhadap yang lama. Saudara, inilah cara hati kita bekerja. Kita tidak berhenti mencintai sesuatu dengan paksaan. Kita berhenti karena kita menemukan sesuatu yang lebih indah. Dan Injil berkata, kasih Kristus bukan sekedar benar secara doktrin, tapi lebih memuaskan, lebih indah. Kalau dulu kamu punya fatal attraction, itu menghancurkan kamu. Kamu dikontrol, kamu dikuasai, kamu dihancurkan. Tetapi sekarang, you tasted through love of Christ. That's why waktu saudara mendengar Injil, hatimu bergetar. Kamu bisa mengeluarkan air mata. Kenapa? Kamu dipulihkan, kamu dikasihi tanpa syarat. Kamu diterima tanpa syarat. It's beautiful. It's the biggest and most beautiful love story. Cinta yang salah tidak dikalahkan dengan larangan, tapi dengan keindahan cinta yang lebih besar. Yang setuju katakan amin. Disinilah saudara dibukakan. Saudara, sebenarnya ilmu psikologi, ilmu neuroscience itu sudah menemukan ini di 21st century. It's called neuroplasticity. Tahu saudara neuroplasticity? Sebelum neuroplasticity ditemukan, Rasul Paulus, Yesus, Petrus, Alkitab itu sudah ngomong, saudara. Disinilah kita belajar. Alkitab berkata begini, hati kita dibentuk oleh apa yang kita pandang. Yang pandang itu maksudnya 5 panca indera. Apa yang kita pikirkan, kita lihat, kita katakan, kita dengar, kita sentuh,
kita rasakan. Itu 5 panca indera itu. Iman datangnya dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh akal budimu, pembaharuan budimu. Yesus ngomong apa? Di mana hartamu berada, what you treasure, that's where your heart is. Kamu suka yang daging, maka kamu akan memikirkan hal yang daging. Makanya Rasul Paulus begitu, pikirkan yang di atas, jangan mikirin yang di bumi terus. Karena yang di bumi itu binasa. Tapi kalau kamu mikir di atas, itu akan mengkalibrasi cintamu. Karena apa yang kita lihat terus menerus akan membentuk apa yang kita inginkan. Apa yang kita pikirkan berulang-ulang akan membentuk apa yang kita cintai, saudara. Sudah pernah nggak? Ini ilustrasi. Nggak usah ilustrasi lah. Hidup nyata. Pernah nggak ketemu sama orang sengak? Tahu ya? Ini maaf ya, yang di luar pulau. Sengak itu nggak tahu. Itu orang yang ngomongnya nggak enak terus gitu ya. Gimana makanannya? Biasa. Api yo gereja setelah direnovasi? Ya, peteng. Gimana kabarmu? Ya wis ngene. Kok gak enak sih? Kumpul ambek kon niku gitu saudara ya. Semua komennya ndak enak. Saudara, let me tell you. Kenapa kok dia seperti itu? Kenapa ada orang itu selalu pahit ngomongnya? Kenapa ada orang selalu melihat negatif? Kenapa orang melakukan sesuatu dia lihat, wah siku bepok memang. Ah siku bajingan. Ah siku semua jelek. Ngelihat dunia itu sepertinya abu-abu. Merah gak hitam itu. Gitu saudara. Biru iku abu-abu tuwek gitu saudara. Jadi tidak ada warna. Kenapa? Karena dulu pada waktu kecil mungkin dia merasakan banyak sakit hati. Banyak dikecewakan. Sehingga apa? Pikirannya membuat sebuah jalan setapak. Pokoknya orang itu pasti nyakiti aku. Pokoknya segala sesuatu yang indah itu bohong. Sebentar lagi pasti berhenti. Tidak indah lagi. Jadi jalan setapak lama-lama jadi jalan aspal. Jadi jalan tol. Makanya segala sesuatu jadinya biasa, pahit, gak enak. Mukanya rungsep terus saya gitu. Kenapa dia seperti itu? Dia tidak bisa punya kapasitas untuk melihat yang baik. Maka apa yang perlu terjadi? Dia perlu disentuh oleh kasih Tuhan. Sehingga dia melihat, oh ada banyak hal yang aku bisa syukuri. Saudara, dia bangun pagi, dia menghirup nafas, itu anugerah Tuhan. Dia mulai melihat, ternyata merah itu merah ya. Aku bisa mensyukuri, maka ada jalan setapak baru. Nah itu yang harus dibangun lagi. Makanya kita perlu baca firman. Makanya kita perlu memenuhi pikiran kita dengan Injil. Saudara, kalau orang terus-menerus mikir khawatir, dia akan semakin mudah cemas. Kamu terus-menerus melihat sesuatu, kamu akan selalu tertarik ke sana. Kalau hati pikiranmu mengarah ke uang, maka kamu akan cinta uang. Hati pikiran kita perlu dilatih. Kalau setiap hari kamu cuma lihat dunia, lihat dolar, lihat emas, ya memang kerjaanmu itu mungkin ya. Tetapi itu khawatir terus pencapaian. Kamu berusaha pencapaian. Ya gak heran. Jangan heran kalau hatimu mencintai itu. Tapi kalau kamu memandang Kristus, kamu merenungkan kasih-Nya, kamu kembali kepada Injil lagi dan lagi, perlahan-lahan hatimu berubah. Bukan karena dipaksa, bukan karena disiplin, tapi karena dibentuk oleh firman Tuhan. Amin saudara. Berapa banyak saudara suka liatin itu komen-komen akun satir. Nyinyirin gereja-gereja. Ya memang banyak gereja salah. Akhirnya saudara jadi negatif. Begitu lihat gereja, memang gereja bepok. Lihat hamba Tuhan, wes pokoknya gak tulus iku. Kenapa? Saudara memenuhi pikiranmu dengan itu. Makanya saya bilang, sudah jangan jadi Farisi gospel. Kamu bukan polisinya. Bukan polisi, Roh Kudus itu bekerja dengan cara apapun. Jangan merasa sok benar. Karena dulu kamu juga begitu. Tapi karena anugerah kamu sekarang bisa lihat. Jangan pakai anugerah yang membuka matamu itu untuk dijadikan senjata untuk menghakimi orang lain. Kita doakan. Kalau salah ya salah, boleh kita jelaskan. Nggak usah ditambah-tambahin. Nggak usah ditambah-tambah hal-hal yang nggak perlu. Saya mau masuk ke hal-hal yang lebih praktikal ya. Saya punya beberapa kali didatangin.
Pastor, saya punya kecenderungan secara seksual tertarik sesama jenis. Same sex attraction. Dia datang kepada saya ini sakit, Pastor. I want to change, I want to become straight. Ada pergumulan dalam hati saya. Saya punya kecenderungan suka sesama jenis. Bagaimana ini? Stop, saya bilang. Kuncinya bukan aku gak mau lihat dia, aku gak mau suka sama ini, aku gak mau suka. No. What you need is more of Jesus. Yang kamu butuhkan adalah lebih banyak memikirkan keindahan Kristus. Memikirkan Injil. Karena apa? Hatimu berkecenderungan kalau aku dapat orang yang bisa mengasihi aku. Dan ini figur ayah yang mungkin selama ini hilang. Figur cowok yang mungkin selama ini. Atau mungkin figur ibu yang selama ini tidak aku miliki. Dan saudara mungkin punya attraction itu. Itu bukan kuncinya. Itu semu. Tapi waktu saudara mengecap Kristus semakin indah. Stop dulu. Jangan terlalu ekstrim. Dengarkan Injil. Renungkan. Masukkan itu dalam hatimu. Khotbahkan Injil. Kalau kamu mulai tergoda, pegang itu. Tangkap triggernya. Tundukkan di bawah kasih Kristus. Khotbahkan Injil lagi. Dan saudara tahu beberapa bulan kemudian dia mulai ikut proses. Dia masuk di dalam komunitas. Ngomong sama saya. Iya, Pastor. Mulai hilang. Bukan karena paksaan. Tetapi hidupku dipenuhi dengan hal-hal yang jauh lebih indah. Saya ada satu lagi orang yang datang kepada saya. Pastor, saya ini terikat pornografi. Gimana? Saya sudah kasih protection sama telepon saya, sama komputer saya. Tak tanyain, passwordnya siapa sing setting? Yo aku. Loh ya gak heran. Mau pastor aja tak? Nanti kamu pasti hack. Jadi bukan itu intinya yang kamu butuhkan. Yang kamu butuhkan adalah more of Christ. Saya doakan dia dan kemudian saya tidak tahu ini sedikit karismatik ya saudara ya. Setelah doakan, tidak tahu kok saya kepikiran tentang lagu. Jadi waktu setelah selesai amin, terus saya bilang, saya tidak tahu kenapa kok aku waktu kita berdoa, suruh ngecek lagumu. Aku boleh lihat nggak? Kamu itu dengerin apa aja? Ternyata yang dia dengerin rap, hip hop, R&B. Saya lihat kata-katanya. Bitch, tits, booty, F-word. Terus saya bilang, waduh. Mari gitu, make love, kiss you, apa segala macam. Kon ngrungono iki kabeh. Ya gak heran pikiranmu sensual terus. Nyetir ngrungokno, gitu. Alam bawah sadarmu kamu isi sama ini semua. Ya gak heran kamu selalu mikirnya ke sana. Begitu ada pikiran kosong kamu mikir ke sana. Kenapa? Lo mau pikir itu terus. Ayo ganti. Kita ganti semua. Dengarkan khotbah, isi. Supaya kamu tuh lihat firman. Yang saudara tahu, coba ini. Suruh baca renungan harian. Mulai rumahmu itu nyalakan lagu-lagu yang isinya on that day. There is one gospel. Iya sih aku indah loh pastor. Aku bisa menangis kalau baca liriknya. Lah iya. Penuhi hidupmu dengan itu. Dia mulai berubah. Dan bilang, pastor, aku memang masih jatuh bangun. Tapi aku mulai jijik. Kenapa ya? What happened? Your heart changed. Hatimu dibentuk oleh apa yang kamu pandang. Apa yang kamu dengarkan terus menerus. Mulai berubah. Masalah-masalah yang ada di hidup kita seringkali kita salah memandang. Implikasinya apa? Kalau Yesus adalah pasangan hatimu yang membuat hatimu meleleh, kita tidak lagi mencari identitas di dunia. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena kita sudah dimiliki sepenuhnya. Kita tidak lagi dikontrol oleh fatal attraction karena hati kita punya pusat yang baru. Kita tidak lagi kosong saat sendirian. Kenapa? Karena kita merasakan kasih Tuhan, ada penyertaan dan pendampingan yang sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah cara Injil bekerja, saudara. Jadi kalau hari ini pikiranmu sering khawatir, mungkin karena kamu salah memandang. Mungkin karena hatimu ada di tempat-tempat yang salah. Nah yang terakhir saudara, di ayat 9 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, baca sama-sama yang ungu itu. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang diundang
ke perjamuan kawin anak domba. Kalau ayat 7 berkata ada hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya sudah siap. Ayat 9 berkata, berbahagialah yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Ini adalah gambaran masa depan. Ini adalah tujuan hidup kita. Kenapa? Ini adalah semua yang kita cari-cari. Satu hari kita akan bersatu dengan final union ini. Kalau selama ini kita cuma kecap-kecap. Maksudnya kecap-kecap ini begini, saudara. Pernah nggak saudara? Ngalamin sesuatu, misalnya saudara ya, lihat sunset lah. Lihat sunset di Bali misalnya ya. Kalau pas lagi sepi gitu ya, ada ombak, saudara lihat sunset, aduh bagusnya. And saudara di dalam hati I wish sunset ini lebih lama. Kok cuma 15 menit ya, habis itu selesai. Saudara pingin lagi, betul ya? Itu cuman kecap-kecap. Saudara pernah makan sesuatu? The other day saya makan sama satu keluarga, terus makan special babi, satu babi yang ancient gitu ya. Anak saya gak pernah merasakan waktu anak saya makan itu. Dia wow, sampai begitu saudara. Saya nggak pernah lihat dia begitu excited waktu makan. Wow, anak saya yang perempuan makan juga. Wow, oh 2 anak ngomong wow gitu, luar biasa. Dan saya bilang enak ya, enak. Iya, nggak pernah makan seperti ini. Ayo pesan lagi, pesan lagi. Waktu pesan lagi saya tanya, gimana rasanya? Ya tidak seperti wow tadi, sudah berkurang. Kenapa? Nah ini teaching moment. Kenapa? Karena ini semua cuman hanya bayangan. Nanti satu hari di final union, kita yang cari cinta terus, you will find that love that will fulfill you. Kasih yang akan memuaskan hatimu. Kita cari keamanan, one day. Dan saudara bilang, kapan aku bisa kerasa aman? Kapan aku bisa rest? Kok kayaknya aku gak bisa rest. Bisa sebentar, hilang. Bisa sebentar, masalah. One day you will have final security. Saudara cari joy, senang sesuatu sebentar, habis itu susah lagi. Because itu hanya kecapan. One day you will see eternal joy. And you know what the good news is? You are invited. Ada sebuah undangan. Dan undangan itu ada namamu. Untuk saudara dan saya. Injil adalah undangan itu. Maukah kita meresponinya? Maukah kita datang kepada dia? Maukah kita memandang kepada dia lagi dan lagi? Untuk mengkalibrasi cintamu yang sering salah arah. Datanglah kepada Yesus. Percayalah kepadanya. Nah mungkin Anda bertanya, Pastor bagaimana jika hari ini hidupku terasa berat? Susah untuk datang kepada Yesus. Bagaimana caranya? Doaku gak dijawab-jawab. Susah datang kepada Yesus. Banyak pergumulan yang belum selesai. Saat hatimu hampir putus asa. Kita diingatkan terus tadi. Di poin yang kedua. Inilah kabar baik Injil yang indah. Melalui salib. Yesus sang anak Allah. Sang anak domba Allah rela minum cawan murka supaya saudara dan saya dapat minum cawan sukacita. Tapi aku belum ngerasainnya. There you go. Kalau kamu belum ngerasainnya, pandang kepada dia supaya di hari ini saat kita ada di tengah penderitaan, kita tidak putus harapan. Kita tahu akhir cerita kita. Kita tahu akhirnya semua yang kita dambakan, semua yang kita imani akhirnya muncul di depan kita. Sukacita itu sudah disediakan. Mungkin hidupmu hari ini belum beres. Doamu belum dijawab mungkin. Kamu masih bergumul. Tapi karena Injil kamu tahu akhirnya bukan kehancuran. Tapi sebuah pesta. Bukan kehilangan. Tetapi union. Karena hanya ada satu cinta yang gak akan meninggalkan saudara. Hanya ada satu cinta yang akan mendampingi saudara. Hanya ada satu cinta yang akan menopang hidupmu sampai akhir. Yaitu cintanya Yesus Kristus. Refleksinya. Kalau Tuhan lihat hatimu hari ini. Apakah dia menemukan kasihnya? Atau hatimu sedang berselingkuh? Kalau Kristus sudah menjamin akhir ceritamu. Kenapa kamu masih menjalani hidup ini dengan ketakutan, kekecewaan, bahkan keputusasaan? Jangan-jangan hatimu berselingkuh kepada yang lain. Kalau Injil adalah undangan, apakah selama ini kamu benar-benar datang? Atau sebenarnya hatimu masih jauh? Datang kepada Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini, amin. Kita akan menaikkan sebuah lagu yang akan menjadi reflektif kita. On that day. Sambil musisi bersiap-siap, saya akan membacakan ini.
Orang berinjil tidak datang kepada Tuhan karena sudah layak, tetapi datang apa adanya karena terus-menerus diubahkan oleh kasih-Nya. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil tenang menghadapi dunia yang tidak pasti. Kenapa? Karena di dalam Kristus ada kehidupan dengan akhir yang pasti. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang terakhir, orang berinjil sadar hatinya memang mudah berpaling, berselingkuh. Namun terus menerus, katakan sama-sama terus menerus. Terus menerus. Menemukan ulang, katakan sama-sama menemukan ulang. Ya. Indahnya kasih Kristus lebih dari semua yang dunia tawarkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin.